Baik, mungkin langsung saja kita persilakan Ustadz kita pada Ustadz kita. Falyatafadhal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mawaddata war-rahmata asasal hayati az-zawjiyyah wa ja'ala al-buyuta sakanan lin-nufus la midanan lis-sira'. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca, mengartikan dan mengkaji kitab Kaifa Taj'alu Zawjataka Tuhibbuk. Bagaimana engkau menjadikan istrimu mencintaimu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang suatu hal penting, di mana banyak orang mengira bahwasanya yang merusak rumah tangga itu adalah perkara-perkara besar, dosa besar, kesalahan besar, dan masalah besar. Padahal kenyataannya banyak rumah tangga yang runtuh, yang bubar, bukan karena satu kesalahan yang fatal tadi, tapi karena perkara-perkara kecil yang terus dibiarkan, dipelihara, dipendam, lalu menumpuk menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan sama-sama belajar satu pelajaran penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu ihtaris minas saghair. Waspadalah terhadap perkara-perkara kecil. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya ini, ya, beliau mengatakan, tatajamma'us saghairu syai'an fa syai'an hatta tusbiha kabair. Masalah-masalah kecil, ya, akan terus berkumpul sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi besar. Ibaratnya bola salju yang menggelinding dari kecil kemudian menjadi besar. Wa qad yakhtalifu az-zawjani wa qad tahdutsu bainahuma ba'dul mushkilati bisababi umurin tafihah. Qad yakhtalifu az-zawjan. Ya, sepasang suami istri bisa saja berselisih, ya, dan menghadapi berbagai masalah, muskilat, bisababi umurin tafihah, hanya karena hal-hal yang sepele. Boleh saja. Kemudian Syekh melanjutkan, lakinna adama halli hadhil muskilat wa tarkaha mu'allaqatan yaj'aluha tatarakam ba'daha fawqa ba'd. Namun ketika masalah-masalah itu tidak diselesaikan dan dibiarkan menggantung, mu'allaqah, maka ia akan saling menumpuk satu sama lain. Perkara-perkara yang kecil kalau dibiarkan saja menggantung, maka dia akan menumpuk satu sama yang lain menjadi besar. Ya. Apa kata Syekh? Fatusbihu kal jibali wa yusbihu halluha asiran. Hingga perkara-perkara yang kecil tadi menjadi seperti gunung.
dan akhirnya sangat sulit untuk diselesaikan. Ya, bukankah gunung itu dari kerikil-kerikil kecil yang berkumpul kemudian menjadi gunung? Kalau sudah menjadi gunung, kata Syekh, yusbihu halluha asiran, sangat sulit untuk diselesaikan. على الرغم من أن الناظر المنصف للأمر يرى أنه لا يستدعي كل ما حدث بين الزوجين من خلافات. على الرغم من أن الناظر المنصف للأمر. Padahal orang yang berpandangan adil akan melihat bahwasanya tidak semua perselisihan yang terjadi antara suami dan istri itu pantas untuk dibesar-besarkan. La yastad'i dzalika. Walidzalika qala Dail Karinji. Oleh karena itu, ya, seorang, ya, ahli khabir, ya, seorang pemikir dan seorang praktisi di bidang uh, usra ini mengatakan, ya, dia bernama Dal Karniji, bahasa Arabnya itu Dail Karinji. Ya. Dia berkata, Inna saghaira fil hayati zawjiyah yasa'uha an tasluba uqul al-azwaji waz zawjat. Masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele dalam kehidupan rumah tangga, ya, yasa'uha an tasluba uqul al-azwaji waz zawjat, mampu merampas akal sehat suami dan istri. Ya, masalah-masalah kecil dalam rumah tangga yang tak mampu diselesaikan itu mampu untuk merampas akal sehatnya suami dan istri. Wa tusabbiba nisfa auja'il qalbi allati yu'aniha al-'alamu, dan menjadi penyebab setengah dari penderitaan hati, auja'il qalbi allati yu'aniha al-'alam, yang dialami atau diderita manusia di dunia ini. Walima kullu dhalik, السبب الأساسي الذي نظنه وراء ذلك ليس هو الصغائر وإنما طريقة التعامل مع هذه الصغائر. Syekh melanjutkan, ya, mengapa sehingga semua itu terjadi? Padahal sebab utamanya sebenarnya bukan pada masalah kecil tadi, atau bukan pada masalah kecil itu sendiri. Wa innama tariqatut ta'amuli ma'a hadhihi shaghair. Masalahnya ada pada cara kita menyikapinya. Jadi perkara-perkara kecil yang selalu terjadi dalam rumah tangga kita itu bukanlah masalah, tapi yang menjadi masalah adalah cara kita menyikapinya. Syekh melanjutkan, Inna khanaqa zawji wa adama sabrihi ala ba'di ma yasturu min zawjatihi min hadhihi saghair. Ya. Ketika inna khanaqa zawji, seorang suami mudah tersulut emosi, khanak, wa adama sabrihi, dan tidak sabar terhadap apa? Ala ba'di ma yasturu min zawjatihi, terhadap hal-hal kecil, hal-hal sepele yang dilakukan istrinya min hadhihi saghair, thumma naqdahu laha, lalu dia berusaha mengkritiknya, wa muhawalata taghyiriha, dan berusaha mengubahnya, wa taghallubi 'alaiha, dan bahkan menguasainya, saya istrinya.
Hadza ma yaj'alun nafsa tadhiqu bi sur'atin min hadhihi as-saghair. Maka hal inilah yang membuat jiwa cepat sesak dan lelah, ya, min hadhihi as-saghair, oleh perkara-perkara kecil tersebut. Jadi ketika suami cepat tersulut emosi, kemudian tidak sabar terhadap perkara-perkara sepele, perkara-perkara kecil yang dilakukan oleh istrinya, lalu bawaannya suka mengkritik semua yang dilakukan oleh istrinya, bahkan berusaha dengan secepat mungkin mengubahnya, bahkan menguasainya. Kamu harus mengikuti saya. Nah, ini yang membuat jiwa pasangan itu cepat merasa lelah, cepat merasa capek, sesak. Dan inilah perkara-perkara kecil itu yang membinasakan. Syekh melanjutkan, walau annahu akhadal amra bibasatah, jika sekiranya ia menyikapi perkara-perkara kecil, perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan oleh suami istrinya itu dengan sederhana, bibasatah, menyikapinya dengan perkara yang sederhana. Walam yakhnuq limithli hadhil umur, dan tidak membesar-besarkan perkara yang sepele ini. Wal tamasa li zaujatihi al-udra fiha, serta mencari alasan pembenaran, mencari alasan yang bisa memaklumi istrinya. Lama sya'ara ba'da waqtin bitilkal mushkilah, maka niscaya setelah beberapa waktu ia tidak akan lagi merasakan adanya masalah. Jika perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan oleh pasangan kita, kita tidak anggap itu suatu masalah. Kita anggap itu hal yang sepele, yang biasa, yang tidak boleh dibesar-besarkan. Maka dengan sendirinya, dengan berlalu masa, itu bukanlah suatu masalah. Dan bahkan kita sebagai suami tidak merasakan ada suatu masalah dengan hal-hal sepele atau terhadap hal-hal sepele yang dilakukan oleh pasangan kita. Lakin, kata Syekh, an ya'khudha az-zawju kulla tilkal umuri ala a'sabihi. Namun ketika seorang suami menghadapi perkara-perkara kecil tadi dengan emosi, wa yabjaru minha wa yahtaniq, akan membesar-besarkannya, kan hal itu bisa menyulut emosinya, memendam amarahnya, fahadhihi hiyal mushkilatul haqiqiyah. Maka inilah masalah yang sesungguhnya. Waqad sarraha ba'dul qudati wa kana qad fasala fi akthar min 40,000 qadiyyati talaqin, sarraha bil qaul innaka latajidu tawafiha daiman wara'a kulli syaqa'in yusibul azwaj. Sebagian hakim, sebagian pemutus perkara keluarga, atau yang meladeni, atau yang profesinya sebagai pelayan, yang melayani perkara-perkara urusan-urusan keluarga. Ya. Ini Syekh menyebutkan sebagian para hakim yang telah menangani lebih dari 40 tahun, lebih dari 40.000 perkara perceraian. 40.000 perkara perceraian. Itu dengan jujur mengatakan, innaka latajidu tawafih daiman wara'a kulli syaqa'in yusibul azwaj. Hampir selalu di balik setiap kesengsaraan yang menimpa para suami atau menimpa pasangan suami istri, di sebalik kesengsaraan itu terdapat perkara-perkara kecil yang tidak disikapi dengan bijak. Ya, selama dia menangani
lebih dari 40.000 perkara perceraian, dia menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perceraian itu bukan perkara-perkara besar, bukan dosa besar, bukan kesalahan-kesalahan besar, tapi justru itu karena perkara-perkara kecil yang tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh telah menutup eh, pembahasannya. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa masalah sejati dalam rumah tangga yang kita lalui dengan pasangan kita itu bukanlah pada perkara-perkara yang besar, bukanlah pada perkara-perkara yang besar saja, atau juga bukan pada perkara-perkara yang kecil itu. Karena itu sunnatullah, kita harus melalui ya rintangan-rintangan itu. Tapi yang menjadi penyebab sukses dan tidaknya adalah cara kita menyikapinya. Kesabaran, kelapangan dada, kemampuan dalam memanage emosi, kemampuan dalam memaafkan sesering mungkin, ya. Ini lebih ampuh daripada sekedar kritikan yang berbalut emosi. Betapa banyak rumah tangga yang tidak bertahan karena suami dan istri belajar untuk atau tidak belajar untuk menahan dirinya, tidak belajar untuk saling memaklumi, dan tidak belajar untuk bagaimana perkara-perkara kecil itu tidak dibesar-besarkan. Maka oleh karena itu, marilah kita, ya, para suami, menggandeng tangan istri-istrinya, ya, untuk tidak melihat dan menutup mata dari perkara-perkara kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pasangan-pasangan kita. Karena jika kita mencari kesempurnaan, ya tidak akan kita dapati. Tapi kita akan melihat kesempurnaan itu lewat kesabaran yang ditunjukkan dan dari kasih sayang yang dipraktekkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi ayat pamungkas yang dibacakan pada setiap sesi-sesi acara-acara pernikahan. Demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini terkait kitab Kaifa Taj'alu Zawjataka Tuhibbuk. Bagaimana caranya sehingga kamu bisa menjadikan istrimu mencintaimu. Ya, ada lebih dari 51 ya tips-tips yang ditawarkan oleh Syekh, dan pada malam hari ini kita pada pembahasan tips yang kesekian tentang ihtaris minas sagair, waspadalah terhadap perkara-perkara kecil. Demikian saya kembalikan kepada host. Falyatafaddal. Masya Allah, barakallahu fikum Ustazi atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa, memberikan kita semua wawasan yang besar akan bagaimana rumah tangga itu. Baik, Ustaz, kita masuk kepada sisi tanya jawab. Ya, di sini sudah ada satu pertanyaan Ustaz dari Ukhti Maimunah. Bismillah, bagaimana meyakinkan akhwat yang takut menikah karena banyak mendengarkan cerita dari temannya tentang prahara rumah tangga? Nah, Ustaz. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna sa'yakum lasyatta. Ini pada surat Al-Lail, ya. Setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang banyak, ya. Kemudian Allah menyebutkan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya, ya, kehidupan kalian di dunia ini berbeda-beda, berbeda-beda satu sama yang lainnya, tidak sama. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita saksikan dari prahara rumah tangga orang lain, itu tidak seperti itu yang akan terjadi pada diri kita. Begitu juga ketika kita melihat, menyaksikan, mendengar tentang kemesraan rumah tangga orang lain. Tidak seperti itu juga yang akan kita rasakan. Karena setiap orang berbeda-beda kehidupannya. Tidak akan pernah kita dapati dalam kehidupan dunia ini, ya, kesamaan. 100% sama. Pada kesengsaraan, pada kebahagiaan, berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan. Ya, oleh karena itu, jangan takut untuk menikah. Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati. Ya, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau menikah, maka dia bukanlah dari golonganku. Jangan takut oleh hal-hal seperti ini. Menikahlah. Dengan menikah, separuh agama kita telah dicukupkan. Dan kita bertanggung jawab untuk mencukupi, menggenapkan separuhnya lagi. Nikah adalah ibadah sepanjang hayat. Sabar kita pada saat berumah tangga itu nilainya berlipat-lipat daripada sabar kita ketika membujang. Uh, Khidmahnya kita kepada pasangan kita itu pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan khidmahnya kita kepada orang lain. Jadi jangan jadikan ini sebagai alasan. Kita mesti tahu, kita mesti beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu terjadi atas izin Allah untuk menguji kita, untuk menguji keimanan kita. Dan sunnatullah itu bahwa ketika seseorang itu kuat imannya, maka dia akan dicoba. Karena seseorang ketika kuat imannya, tandanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya untuk mendengar keluh kesahnya, agar Allah selalu disebut, agar Allah tempat curhatan hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada tempat yang spesial. Ketika ada masalah-masalah, yang pertama kali disebutkan adalah ya Allah. Ya, dan ini satu hal yang spesial yang ada pada kehidupan rumah tangga. Nah, sehingga kita mesti sadar akan hal ini. Ya, kehidupan rumah tangga jauh lebih istimewa, ya, lebih berpahala, lebih uh, membuka jalan untuk kita menggapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan membujang. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustazi. Ini Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan sekaligus curhatan-curhatan ini Ustaz. Masya Allah. Baik, kita beralih kepada Abu Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mendakwahi istri yang sering main HP dan bagaimana tips membuat istri lupa dari main HP itu Ustaz? Syukran. Masya Allah. Kita hidup di zaman keterbukaan teknologi. Teknologi sangat maju. Bahkan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita.
Teknologi sudah mengambil hampir sebagian besar dari waktu kita. Sehingga perlu ada tips-tips khusus. Perlu ada langkah-langkah jitu untuk menjauhkan pasangan kita dari terlalu berlama-lama di depan layar kaca. Terlalu berlama-lama memantulkan cahaya ke wajahnya. Ya. Jadi ini bukan untuk istri saja ya, tapi untuk pasangan. Bahwa keberadaan kita di samping pasangan kita, curhat kita kepadanya atau curhatnya dia kepada kita, lalu kita mendengarkan canda tawa kita bersamanya, ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita berpaling dan sibuk dengan kesibukannya masing-masing, maka tidak ada di sana pahala. Padahal kita disuruh untuk serumah, sekamar, seranjang, untuk bagaimana bisa meraih pahala dan keberkahan hidup bersama. Ketika HP ini menjadi perhatian terbesar kita, atau bahkan sampai hak-hak pasangan kita itu terbengkalai, maka HP akan menjadi ya eh, teman buruk kita, menjadi teman yang akan menggiring kita kepada atau mendekatkan kita kepada murka Allah. Dan ketika kita sudah bersuami, maka kemurkaan suami itu adalah kemurkaan Allah. Ketika suami itu bermalam atau menghabiskan malamnya dalam keadaan murka kepada istrinya, maka malaikat juga akan ikut serta murka kepadanya, melaknatnya sampai pagi hari. Tapi jika dia sadar, dia terlalu terlena dengan gawainya, lalu meninggalkannya, sadar, meminta maaf kepada suaminya, maka dia termasuk atau dia telah berakhlak dengan akhlaknya wanita-wanita penghuni surga. Disebutkan bahwasanya wanita penghuni surga itu salah satu sifatnya, jika dia berbuat salah atau membuat suaminya marah, maka dia akan datang dan mengatakan, ya ini kedua tanganku, pukullah, ya. Saya tidak akan tidur atau saya tidak bisa terlelap tidur sampai engkau memaafkan saya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu bagaimana nih dengan HP-HP kita, gawai-gawai kita yang sudah mengambil waktu terbanyak, ya, saat-saat kita dengan istri kita, saat kita harus bercengkrama dengan keluarga kita. Ya, perlu eh, apa diberikan aturan bahwa HP tidak boleh masuk ke dalam kamar, bahwa HP 2 jam sebelum tidur harus sudah ditinggalkan. Dan ini harus ada kerjasama dan harus ada kesabaran di sana. Ya, sehingga bisa memaksimalkan waktu kita dengan pasangan kita. Ya, kalaupun ada hal-hal yang sifatnya darurat, bolehlah digunakan secukupnya saja. Ya, setelah itu kembali lagi memperhatikan pasangan kita. Kembali lagi memperhatikan uh, suami kita. Ya. Dan satu hal lagi, ya, bahwa kita harus sadar sebagai istri-istri bahwa suami itu punya uh, derajat, punya posisi, punya tempat, ya, di dalam keluarga itu sebagai atau tak ubahnya seorang raja. Jadi perlu diperhatikan semua kebutuhannya karena itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam rumah tangga. Istri-istri para tabi'in itu mengatakan, kami dahulu kami dahulu berbicara kepada suami kami
itu bagaikan kami berbicara kepada seorang raja. Itu pada hal berbicara saja. Tidak bisa dibayangkan bagaimana pelayanan-pelayanan mereka. Ini istri-istri para tabi'in. Belum lagi kalau istri-istri para sahabat. Jadi jangan sampai HP menjadi teman buruk kita yang mendekatkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, Masya Allah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari hamba Allah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum LDR dalam rumah tangga dan apakah setiap keluar rumah harus izin sama suami melalui chat atau telepon walaupun itu pergi tarbiyah, sedangkan suami pernah mengatakan yang penting itu kebaikan walaupun tidak perlu izin. Nah, Ustaz. Ya, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, eh, ada juga yang dibilang dengan kearifan lokal, urf. Jadi, meskipun suami tidak mengatakan selama itu kebaikan, maka keluarlah tanpa mesti meminta izin. Meskipun demikian, tapi kita sebagai wanita salehah harus memberitahu. Harus memberitahu agar dia tahu bahwasanya istri saya sekarang sedang berada di luar rumah. Minimal dia mendoakan. Minimal dia mendoakan. Ya. Jadi jangan menganggap, kan saya pergi tarbiyah dan suami sudah memberi izin seperti ini. Meskipun demikian, tetap memberi sinyal atau memberi isyarat atau memberi tahu bahwa sekarang saya lagi di luar atau saya minta izin mau keluar tarbiyah sebentar atau minta izin mau keluar beli sayur sebentar atau minta izin mau keluar ke pasar sebentar agar suami kita tahu. Karena suami kita meskipun kita berjauhan tempat, tapi karena dia adalah suami kita, maka izinnya itu selalu kita minta. Karena kita berada di bawah tanggungannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Hamzia. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap saya menghadapi suami yang sering menekan saya? Mulai dari pulang sekolah atau mengajar harus cepat walaupun belum jam pulang. Cemburu buta, jujur saya tertekan walau selain terbiah masih sempat juga curiga kalau saya selingkuh. Padahal marhala kami sudah tanfiziyah. Mau lewat mana kalau saya bisa selingkuh? Sementara kita tahu bahwa hukum tidak boleh. Namun dia tetap masih takut kalau saya berbuat maksiat. Jujur Ustadz, saya tertekan. Mohon nasihat Ustadz. Baik, kecemburuan itu satu hal yang wajar. Ya, semoga suaminya mendengar atau ikut dalam eh, kajian malam ini. Ya, tentang perkara-perkara kecil yang bagaimana kita pandai untuk menyikapinya. Kalau tidak, ini bisa menjadi sebab perpisahan atau sebab bubarnya rumah tangga. Ya. Dan cemburu buta, cemburu yang berlebihan juga itu tidak boleh atau eh, tidak semuanya baik dalam rumah tangga. Dan kita mesti berhusnudzan, berprasangka baik kepada pasangan kita. Kita mesti demikian, berprasangka baik kepada pasangan kita. Kita temani, ya, pergi tarbiyah, temani. Setelah itu tinggalkan dia dengan halakahnya. Kita punya senjata, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia menjaga atau dia terjaga atau agar Allah menjaga dia. Ya.
Dan jangan lupa juga agar kita tetap atau sebagai suami juga harus konsisten, konsisten dalam istiqamahnya. Jangan memaksa istri untuk konsisten sementara dia tidak. Ya, jangan cemburu kepada istri untuk eh, jangan-jangan dia begini dan begitu, padahal dia sendiri yang melakukannya atau menjadikan itu sebagai senjata dia agar istri tidak berpikir kalau dia juga selingkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Karena ada juga tipe laki-laki seperti itu. Nah, jadi mesti kita menjaga hal-hal kecil ini agar tidak menjadi besar dan menjadi sebab perpisahan. Perlu ada kedewasaan, perlu ada kesabaran, perlu ada cara-cara yang bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh ya pada pembahasannya, ketika hal-hal kecil itu oleh suami ya, dikritik, suka mengkritik, kemudian suka ingin menguasai, suka ingin merubahnya dalam sekejap, ini membuat pasangan tertekan, pasangan merasa lelah, pasangan merasa eh, hidupnya tidak bahagia sehingga ya ini yang menyulut perselisihan dalam rumah tangga. Ya, karena hal-hal kecil yang sudah bertumpuk menjadi besar itu susah untuk diselesaikan. Kalau ada perkara yang kecil, segera diselesaikan. Diselesaikan dengan cara apa? Sabar, diselesaikan dengan cara bijak menyikapinya, ya. Diselesaikan dengan cara uh, berembuk bersama, dan juga suatu keberhasilan jika diselesaikan dengan cara taghaful, ya pura-pura tidak tahu atau menutup diri dari perkara-perkara kecil dan tidak membesar-besarkannya. Selama istri kita sudah sampai pada marhala demikian, marhala tanfidi, yang meskipun ini bukan jaminan untuk dia tidak melakukan hal-hal yang di luar syariat, ya. Meskipun itu bukanlah jaminan, tapi kita perlu berhusnudzan, kita kawal selalu, ya. Jangan kita yang terlalu termakan oleh cemburu buta itu. Dalam kehidupan para sahabat ya, ada kisah antara ada antara Zubair bin Al-Awwam, hawarinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Asma bintu Abi Bakar, istrinya, di mana Zubair bin Al-Awwam ini terkenal sangat pencemburu, sangat pencemburu. Ya. Nah, karena cemburunya itu, ya meskipun sudah tua, ya sudah menua, ya ujung dari rumah tangga mereka berdua adalah pisah. Ada karena hal-hal kecil seperti ini, ya akhirnya ya, pisah di eh, masa tuanya karena kecemburuan yang terlalu diperturutkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Rahim. Assalamualaikum. Pada saat saya menasihati istri, kadang dia selalu memiliki balasan dari nasihat atau pembicaraan yang saya beritahukan. Sehingga saya menganggap dia itu tidak patuh dari apa nasihat-nasihat yang saya beritahukan kepadanya. Yang saya inginkan minimal dia itu mendengarkan tanpa harus melakukan pembelaan walaupun dia tidak menerima nasihat saya. Apakah sikap istri yang seperti itu Ustadz wajar pada saat dinasihati dia selalu melakukan balasan dari apa yang kita beritahukan, dan bagaimana sikap saya yang baik dalam hal ini? Baik, dia adalah pasangan kita. Terkadang sikapnya itu adalah biasan dari sikap kita. Mungkin saja kita juga berperilaku demikian.
Dia menasihati kita, kita berkeras kepala atau besar kepala dan mengatakan, saya ini suamimu, saya berhak menasihatimu. Maka dia pun akan berperilaku sama. Mungkin ya, ini salah satu penyebabnya. Tapi ya, secara umum, nasihat itu perlu suasana yang adem, perlu suasana yang damai. Ketika kita ingin menasehati pasangan kita, jangan dinasehati ketika dia sedang capek. Jangan dinasehati ketika ya dia sedang sibuk. Jangan dinasehati ketika dia sedang marah. Tapi tunggulah waktu-waktu ketika dia sedang tenang, hatinya damai, baru dinasehati. Dan kita sebagai qiwam ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa hak qiwamah laki-laki itu sebagai qawwam. Qawwam itu artinya ketika istri melakukan kesalahan, kita betulkan, kita benarkan. Setiap kali dia melakukan kesalahan, kita benarkan. Nah, benarkan dengan cara memberi nasihat dan seterusnya. Sehingga jangan pernah merasa kalau oh istri saya mungkin kalau dinasihati sekali saja dia akan mendengar. Mungkin pada kesekian kali dinasihati baru dia mendengar. Ya. Kalau dia kebal untuk dinasihati atau dia tidak mau mendengar nasihat dari kita karena menurut dia dia tidak mendapatkan hal-hal yang dia inginkan dari kita berupa keistiqomahan, berupa akhlak yang baik, berupa pembawaan yang baik, atau dia tidak mendapatkan sosok bapaknya pada diri kita. Ada banyak hal ya. Nah, maka mungkin kita akan mencari alternatif yang lain. Belikan buku untuk dia baca, ataukah eh, apa dorong dia untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, baik itu di masjid-masjid Allah atau lewat Zoom seperti ini atau lewat daring ya. Ya, sekarang kan banyak wasilah-wasilah untuk bisa mendapatkan ilmu. Beli buku atau hadirkan dia dalam majelis-majelis ilmu atau datangkan ustadzah untuk menasihati dia atau bawa dia ke pakar apa itu parenting ya untuk dinasehati atau bawa dia ke ahli psikolog untuk dilihat apa sebenarnya di balik itu semua ya. Dan kita sebagai suami juga perlu sabar. Tidak mesti kita begitu menasihati langsung didengar. Ya mungkin sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, mungkin juga 100 kali baru dia dengar. Begitu dia mendapati bahwa kita sangat peduli dengan dirinya, kita sangat menginginkan kebaikan pada dirinya, dan dia percaya, nah, maka pada saat itulah dia akan mendengar setiap omongan kita. Nah, nasihat sebagai penutup, ya perbaiki diri kita dulu, lihat ke dalam diri kita dulu, apa sebenarnya, jangan-jangan salahnya bukan pada istri saya, tapi pada diri saya sendiri. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, na'ibu zamanana wal aibu fina, fama li zamanina aibun siwana. Kita terkadang menyalahkan zaman, menyalahkan masa, menyalahkan era di mana kita tinggal. Padahal masalahnya bukan pada zaman itu, bukan pada masa itu, bukan pada era itu. Tapi masalahnya ada pada diri kita sendiri. Istri kita adalah biasan dari perilaku kita sendiri. Jika kita berbuat baik padanya, maka dia akan membiaskan kebaikan juga. Jika kita membuat keburukan padanya, maka bersiaplah untuk mendapatkan apa yang menjadi bias dari keburukan itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, ini dari Salma. Tapi kami mungkin eh, belum jelas kayaknya ini pertanyaannya. Afwan Ustaz.
Lalu bagaimana bersikap seorang istri terhadap pasangan jika kondisi pasangan seperti yang dibicarakan? Apakah cukup dengan bersabar sementara kita sama-sama tarbiyah? Mungkin ini Ustaz masalah main HP Ustaz. Iya, iya. Bukan masalah eh, suami yang cemburu buta ya. Oh iya, nah Ustaz. Baik. Iya. Fadil, Ustaz. Nah, kalau kita sebagai seorang istri, sabar, ya, sabar saja. Ketika eh, kan suami kita baik, suami kita sholat 5 waktu, suami kita pandai mencari nafkah. Kalau misalkan suami kita orang yang tidak sholat, suami kita pemabuk, perokok, ya, suka main perempuan dan seterusnya, lalu kita sabar dengan alasan kalau ekonomi rumah tangga pada dirinya, pada suami kita, dia orang kaya misalkan, atau dia orang yang punya pekerjaan, penghasilan. Kalau ini kasusnya kita bisa sabar, apalagi ketika suami kita itu orang yang alim, yang saleh, yang tidak menginginkan dari kita kecuali kebaikan saja. Nah, kita sabar sambil ya, sambil kita mencari langkah-langkah untuk menyadarkan dia dengan cara-cara yang halus. Mungkin datangkan buletin yang berkaitan dengan sifatnya, beli buku yang berkaitan dengan dirinya, dengan sifatnya, bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Ya, atau kita juga membekali diri dengan buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi seorang suami yang seperti ini dan seperti itu. Agar sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengerti pasangan kita satu sama yang lainnya. Yang kita inginkan adalah kebersamaan sampai ajal memisahkan kita. Ya, bukan apa eh, keluarga yang bubar, bukan. Tapi semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mencari atau meniti, menapaki langkah-langkah, jejak-jejak yang diridainya. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala melanggengkan keluarga kita. Ya. Mungkin bisa dibilang sama jujur-jujur sajalah, karena dalam keluarga itu yang membuat kelanggengan juga adalah transparansi atau komunikasi yang baik. Ya. Komunikasi yang baik. Ketika suami sedang duduk dengan santainya, kondisi yang aman, yang damai, yang nyaman, ya, puji-pujilah dia, angkat dia setinggi langit. Kemudian baru sebutkan kalau abang itu baik, begini dan begini dan begitu. Cuman ya yang satu ini nih yang tidak baik ini, atau satu ini nih yang perlu dituruni sedikit volumenya, yaitu terlalu cemburu kepada saya, cemburu buta. Ya. Kalau bisa disertakan dalilnya atau diceritakan kisah-kisah para sahabat, bagaimana cemburu mereka yang kemudian ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan terlalu banyak makan daging onta, karena itu bisa menjadikan kalian cemburu kepada pasangan-pasangan kalian. Jadi seperti itu. Cemburu memang suatu hal yang baik, tapi tidak semuanya, tidak semua cemburu itu di manage dengan baik. Akhirnya berujung kepada hal yang tidak baik. Wallahu taala a'lam. Jadi pesan saya kepada ukhti Salma ini, ya Ummu Salma ini, untuk bersabar. Bersabarlah dan mendoakan dia. Doakan agar Allah rubah dia ke jalan yang lebih baik. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, pertanyaannya ini selanjutnya ini ya mungkin ada sedikit kesamaan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang tidak mau sholat dari Kartini Muhammad? Nama Ustaz. Baik, bagaimana sikapnya? Ada seorang bertanya kepada Syekh, wahai Tuan Syekh,
suami saya itu tidak sholat, suami saya itu pemabuk, dan saya punya anak 5 orang laki-laki darinya. Suatu ketika saya sedang mengaji, dia pulang dalam keadaan mabuk, kemudian merampas mushaf dari tanganku, merobeknya, lalu membuangnya. Apa yang mesti saya lakukan, wahai Tuan Syekh? Ya, Syekh ini mengatakan, suamimu itu yang memberi nafkahmu siapa? Suamiku. Kalau kamu berpisah nanti, siapa yang memberi nafkah kepadamu dan anakmu yang 5 itu? Tidak dijawab, tidak ada. Sudah, kalau begitu sabar sajalah. Bersabarlah dan berdoa. Ya, semoga Allah merubahnya. Nah, setahun kemudian, wanita ini datang dan mengatakan, ya Syekh, masih ingat pada saya? Saya mengatakan, siapa kamu? Itu saya yang setahun lalu bertanya, suamiku begini dan begitu, mengambil mushaf dan merobeknya, kemudian mencampakkannya. Saya mengatakan, iya, saya dengar, saya ingat. Bagaimana kondisi suamimu sekarang? Ya. Kata wanita tersebut, suamiku orang yang pertama kali membuka pintu masjid di subuh hari. Atastahzi'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima fa'ala ad-du'a'u sihamul layli la yukhti' walakin laha amadun walil amadin qida'u. Bersabar dan berdoa, dan jangan menganggap remeh perbuatan doa itu. Jangan mengira bahwa doa tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Doa itu bagaikan panah di malam hari. Dilepas dari busurnya, pasti akan mengena sasarannya. Tapi membutuhkan waktu. Dan setiap waktu itu pasti akan selesai. Jadi sabar dan perbanyaklah doa untuk kebaikan pasangan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi suamimu dan merubah kondisi semua suami kaum muslimat. Wallahu taala a'la. Baik, insyaallah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum, maaf Ustaz, bagaimana, ini mungkin masih tentang gadget Ustaz. Bagaimana menyikapi dan menasihati suami yang kebanyakan waktu bersama gadget dan laptop untuk main game pagi, siang, malam, dan sampai begadang sehingga terkadang untuk bangun sholat subuh terasa berat dan tidak ikut sholat berjamaah. Walaupun suami sudah pernah mengatakan membatasi hanya 1 kali dalam sepekan bermain game, tapi berikutnya sudah setiap hari dan di beberapa waktu. Sampai terkadang istri merasa tidak mendapatkan haknya dan waktu bersama anak kurang berkualitas. Nah, Ustaz. Baik, bagaimana caranya? Ya, istri harus berusaha menjadi gamenya. Bagaimana Insyaallah. istri bisa menjadi gamenya suami? Ya, istri tahulah bagaimana cara-cara dia merayu suaminya. Ya, bagaimana dia memalingkan perhatian suaminya dari game kepada dia. Jadi kata kuncinya bagaimana menjadi game untuk suaminya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah. Baik, Masya Allah. Singkat, padat, dan jelas tadi. Baik. Hamba Allah, dari hamba Allah, afwan Ustaz, bagaimana kalau ada istri yang memanggil suaminya dengan menyebut nama asli suaminya, apakah itu termasuk dosa karena kedengarannya tidak sopan? Baik, ini kembali kepada kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal. Apa yang menjadi adat istiadat tempatan. Jika di suatu tempat hal itu merupakan perkara yang wajar, maka
Nah, ini juga perkara yang wajar. Tapi kalau misalkan dianggap hal itu sebagai bentuk kekurang ajaran, maka demikian juga hukumnya. Sehingga istri tidak boleh memanggil suami dengan nama aslinya. Istri tidak boleh memanggil suami dengan nama aslinya. Tapi panggillah dengan nama kunyahnya. Misalkan dia punya anak yang pertama namanya Aiman, ya maka dia panggil ya Aba Aiman. Anak yang pertama namanya Ruqayyah misalkan, maka dia panggil ya Aba Ruqayyah. Atau panggil dengan sebutan wahai suamiku, wahai bapak dari anak-anakku, ya. Panggilan-panggilan seperti itulah. Dan terkadang juga ya, wanita itu untuk diketahui dia marah dan tidak dari panggilannya. Ketika dia memanggil suaminya dengan panggilan-panggilan kasih sayang berarti hatinya sedang ridha. Dan kalau tidak ridha sedang marah-marahan maka dia akan memanggil. Baik. Nah, kita lanjutkan sebagaimana hal itu terjadi ya pada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, ya Aisyah, sesungguhnya aku tahu kapan engkau itu marah kepadaku dan kapan engkau itu ridha kepadaku. Lalu kata Aisyah, kapan itu ya Rasul? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau ridha kepadaku, engkau akan mengatakan la wa Rabbi Muhammad. Ya. Dan jika engkau murka kepada engkau tidak ridha kepadaku atau marah kepadaku, engkau akan mengatakan la wa Rabba Ibrahim. Ya. Jadi lalu Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah, saya tidak lebih dari itu. Saya hanya pada nama saja, sekedar nama. Jadi menyebut nama suami, tapi dalam sumpah. Ya. Sumpah orang dulu kan, warabbil Ka'bah, uh, warabbi Jibril, warabbi Mikail, warabbi Ibrahim, warabbi Muhammad. Ya. Ini urutnya bukanlah satu pelanggaran. Ya. Tapi kalau di masyarakat kita memanggil dengan nama asli suami itu artinya tidak sopan. Dan ini saya pikir sepertinya pada semua masyarakat Melayu ya. Semua bangsa Indonesia dimanapun tempatnya kalau memanggil dengan nama asli suaminya atau pasangannya itu menjatuhkan harkat dan martabatnya. Artinya tidak sopan. Maka pasangan kita perlu dinasehati, perlu disadarkan bahwa panggilan demikian itu tandanya kita tidak menghormati pasangan kita. Dan itu juga akan ditolak oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar akan memandang kita dengan pandangan bahwa kita ini orang yang tidak sopan kepada pasangannya. Sehingga penggunaan panggilan-panggilan dengan nama asli hendaknya dihindari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari Vivi. Ya, walaupun mungkin ada lagi pertanyaan yang masuk ini, Ustadz, tapi mungkin karena waktu sehingga kita jadikan ini sebagai pertanyaan terakhir. Afwan. Afwan Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang kurang perhatian, kurang peka, kurang romantis juga ketika kita marah, bukannya ditenangkan, ditanya keadaan kita, bagaimana alasan kita marah, tapi malah dia memilih diam. Nah, Ustaz. Sabar, cari buku, beli buku, kasihkan kepada pasangan kita. Buku-buku yang berkaitan dengan ya bagaimana
bersikap romantis kepada pasangan. Atau ya kalau dia sibuk dengan laptopnya atau dengan HP-nya, kirimkan pesan-pesan cinta kepadanya. Ya. Dan dalam hal ini pasangan harus ya pandai-pandai untuk selalu memalingkan perhatian suami atau istri kepadanya dan selalu menunjukkan sifat-sifat atau sikap-sikap romantis kepadanya sehingga pesan-pesan itu bisa ditangkap dengan jelas, dengan benar oleh pasangan kita. Dengan begitu dia akan merubah responnya kepada kita yang tadinya negatif menjadi positif. Dan jangan lupa berdoa. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum Ustadi. Semakin larut ini semakin seru juga ini kita punya kajian pada malam hari ini. Melihat juga, Masya Allah, semakin banyak juga pertanyaan yang masuk. Akan tetapi karena waktu yang membatasi kita, tapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu kita akan jawab di sisi selanjutnya insya Allah. Di konsultasi syariah yang selanjutnya. Sehingga jangan berkecil hati. Baik, Alhamdulillah, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Semoga kajian ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semua menjaga rumah tangga bukan hanya dari badai besar, tapi bagaimana kita menjaganya dari retakan-retakan kecil yang sering terabaikan. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Dr. Rustam Qadi SMA, Hafizullah Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa yang setia membersama kita pada malam hari ini. Syukran Ustadz atas kajiannya pada malam hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.